ngobrol, susah untuk bicara gitu. Jadi aku taunya juga dari mamaku. Jadi kan biasanya papaku tuh suka beliin aku pisang. Nah kemarin tuh papaku lagi beli pisang, naik motor, udah bawa pisangnya, udah beli. Jadi pisangnya tuh antara ditaruh di depan atau di belakang, aku juga nggak tahu. Terus lagi bawa motor, terus tiba-tiba ada mobil nubruk, berat gitu. Papaku jatuh kan, mental sama motornya kesangkut di kakinya. Terus pisangnya sih udah nggak tahu kemana. Terus jadinya tuh papaku di situ yang nabrak kabur. Terus ditolongin sama orang-orang di situ. Papaku digotong ke pinggir jalan. Ya udah, akhirnya papaku nunggu di pinggir jalan gitu, tergeletak sambil nungguin keluarga yang datang dari rumah gitu jemput. Akhirnya ya udah, aku tahu kabarnya, terus aku langsung datang ke rumah papa aku, Kramat Jati. Jam berapa? Kayaknya sore deh, cuma aku nggak tahu jam berapa. Kondisi rame gitu waktu itu? Iya, rame. Tapi depannya kan? Iya, papaku tuh tipe orang yang mandiri gitu, jadi tuh emang seneng naik motor, emang suka belanja gitu. Jadi emang kemarin pas sempat sakit juga, sempat stroke, sempat batu ginjal itu juga aku udah bilang, aku udah suruh mama aku jualin motornya gitu. Terus kalau akhir-akhir ini kalau keluar naik motor itu pakai motor punyanya staff di rumah gitu. Jadi ya aku juga susah untuk kontrol gitu. Jadi ya kan kejadian ini juga kita nggak nyangka-nyangka gitu. Makasih. Tuh gimana ya, ini namanya orang tua, aku mau marah juga aku nggak bisa gitu, karena aku seorang anak gitu. Tapi kadang-kadang aku juga suka sedih kalau lihat papaku udah tahu punya sakit jantung, udah tahu punya diabetes, udah tahu punya stroke, tapi tetap ngerokok, tetap makan sembarangan, tetap naik motor. Jadi aku juga sebagai anak, aku cuma bisa mendoakan orang tua aku supaya selalu sehat, panjang umur, bahagia. Tapi kalau ngelarang, aku cuma bisa bilang, papa tolong kurangin rokoknya, papa tolong hati-hati gitu. Tapi kalau untuk marah-marahin, itu bukan aku ya, sebagai seorang anak aku nggak bisa marahin orang tua gitu. Jadi ya paling aku tetap bisa semangatin, kasih sayang yang cukup supaya papaku juga di masa tuanya tetap dicintai gitu. Itu aja sih, kalau marah-marah juga aku nggak bisa ke dokter. Tapi kebetulan papaku tuh susah banget dibawa ke dokter gitu. Terus papaku tuh punya riwayat stroke kan, jantung, diabetes. Jadi emang jadinya pas ketabrak jadi emang lumayan parah banget gitu. Jadi nggak bisa bergerak gitu. Jadi di bagian sebelah sini tuh biru. Terus luka di sini luka, kaki luka. Jempolnya tuh kan keseret sama motor. Jadi jempolnya tuh kelipat, jadi tuh sekarang jempolnya bengkak, biru, terus ya sakit gitu ya, nggak bisa bergerak gitu. Terus karena papaku udah 70 tahun, udah tua, jadi ya memang mengakibatkan papaku jadi susah nafas gitu, nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan gitu, susah bangun, duduk, tiduran tuh susah gitu. Jadi kemarin sih karena papaku emang susah banget ke dokter, jadi Richard saranin untuk bawa ke tempat. Waktu itu Richard pernah salah urat, terus dibawa ke situ. Terus akhirnya di tempat itu di Bekasi, papaku tuh ditempelin apa ya, kemarin tuh aku ngelihatnya kayak kayu gitu, kayak kayu atau kayak bambu gitu deh bentuknya. Terus ditempelin di sini, terus diplaster dari ujung ke ujung gitu, buat supaya tulangnya nggak geser banget gitu. Jadi dipasangin itu. Terus ya sementara masih ke alternatif ya, belum ke dokter kemarin. Tapi hari ini sih jadi mungkin karena bantuan sosial media juga, jadi cepet banget nyebar, banyak banget yang tahu kabar papa aku, jadi banyak banget yang bantuin. Itu aku terima kasih banget. Jadi aku juga banyak banget disaranin ke dokter, ke profesor yang memang fokus untuk tulang, patah tulang. Jadi ya baru tadi siang papaku dibawa ke profesor di dekat rumah, kebetulan kliniknya gitu. Jadi ya mudah-mudahan deh, kita lihat aja. Soalnya jadi kan pastinya karena patah tulang itu di tulang selangka sini yang patah. Cuma kan kita nggak tahu kalau ada yang patah di mana lagi, karena papaku udah tua, 70 tahun, mungkin tulangnya juga udah rapuh gitu. Jadi
kemungkinan kita harus MRI dulu, habis itu foto X-ray, baru habis itu kita bisa tahu bagian mana gitu aja. Kondisinya ya masih di tempat tidur, cuma kan kebetulan tadi aku syuting dari pagi, jadi sekarang nih aku mau ke rumah papaku lagi, jadi ya mudah-mudahan keadaannya bisa ada jalan keluar gitu, mau papa pulang apa penyelesaiannya segala macem gitu. Karena kebetulan tadi yang bawa ke dokter mamaku sama Erik, kakak aku. Memang papa? Tapi aku nggak tahu deh. Tapi kalau papaku sendiri kebetulan beliau nggak ingat sama sekali. Jadi begitu ditabrak beliau nggak begitu sadar gitu kan. Maksudnya dia fokusnya juga lebih ke dirinya, motor, pisang gitu kan. Jadi nggak dan kejadiannya tuh cepet banget gitu. Orang yang nabraknya itu mobilnya habis nabrak langsung pergi gitu. Jadi papaku juga nggak yakin antara itu hitam, biru, abu-abu, itu nggak tahu gitu. Jadi ya sementara sih kita emang nggak fokus ke siapa pelaku tabrak larinya, tapi kalau buat aku sendiri aku fokusnya kepada papa aku supaya bisa sehat lagi. Terus sih aku pribadi nggak kepikiran sampai ke polisi. Cuma ya pagi ini ada beberapa teman yang kenal sama polisi dan beberapa polisi itu sudah menghubungi aku untuk menindaklanjuti kecelakaan ini gitu. Jadi tapi aku juga masih tunggu kabar dari keluarga, apakah keluarga mau dilanjutin atau enggak gitu. Kalau aku pribadi sih aku fokus lebih ke papa aku supaya bisa dapat penanganan yang baik ya, supaya bisa sehat lagi, soalnya kasihan banget sakit. Aku nggak menjadikan ini ujian pernikahan ya. Kalau kejadian ini kan bisa terjadi kapan aja, apalagi kalau kita nggak hati-hati, pengendara lain nggak hati-hati, itu kan bisa terjadi gitu, bisa terjadi kapan aja gitu. Makanya tetap harus hati-hati. Kalau dijadikan ini sebagai cobaan ya memang ini cobaan, tapi kalau untuk cobaan pernikahan ya mudah-mudahan enggak gitu. Aku juga berharapnya nanti papaku bisa sehat, bisa datang ke acara pernikahan aku gitu. Soalnya kan venue aku tuh nurunin tangga banyak banget, ntar kasihan papaku kalau nggak bisa jalan, nanti dia nggak bisa turunin tangga gimana. Mamaku tuh tipe perempuan yang kuat, jadi ya harus dikelilingi sama orang-orang kuat juga supaya papaku, kalau mamaku sedih kasihan papaku kan, jadi ya aku bersyukur sih mamaku kuat gitu. Cot sih support banget, jadi kemarin juga waktu mendengar kejadian ini kita berdua langsung ke rumah papaku, terus kita langsung membantunya apa yang bisa kita bantu gitu. Jadi ya banyak banget membantu sih. Jadi untuk ya mudah-mudahan sih enggak, sementara ya semuanya masih di luar kendali sih, masih di dalam kendali. Jadi kan kita juga dibantu sama wedding organizer, jadi ya lebih dimudahkan sih. Cuma ya menyita perhatian, jadi sedih ya pasti. Kalau aku sih berdoa mudah-mudahan papaku bisa sembuh cepat gitu. Jadi aku nggak kepikiran sampai ke resepsi nanti gitu. Jadi ya aku tetap berdoa positif, semoga papaku bisa sembuh. Aku akan berusaha cari kemanapun yang bisa bantu papaku supaya bisa sembuh lagi. Nih, makanya juga lagi ditanyain juga belum, mungkin lagi suasananya lagi kurang kondusif ya, ditanya juga lagi belum dibalas-balas lagi gitu. Karena semalam sih kita masih chat-chatan bahas ada kan sebelum pernikahan Jedar ada beberapa acara juga kan, ada beberapa acara kita ada grupnya, cuma Jedar belum balas-balas, ternyata lagi ada musibah ini gitu. Mudah-mudahan aja papanya Jedar nggak apa-apa ya gitu. Terus udah gitu juga kalau cepet pulih lah, cepet sembuh. Kan biasanya langsung kontekan sama Jedarnya langsung. Kita juga nggak mau ngedesekan, karena kalau kejadian musibah kayak gitu kita nggak mau terlalu ngedesek, biarin aja dia ngejalanin semua dulu. Mudah-mudahan yang paling penting papanya sehat dulu lah gitu, karena kan juga nanti pas acara pernikahan harus ada papanya juga, biar Jedar juga pikiran bisa konsen. Ini baru dapat kabarnya baru pagi ini kan, jadi belum kepikiran gimana. Tapi kan barusan juga di pagi-pagi pas Happy juga
Eriknya ditelepon gitu, masih mau lihat kondisi papi dulu. Kalau misalkan kondisinya nggak kenapa-napa ya diobatin di Jakarta aja. Cuman kalau misalkan sampai parah ya mudah-mudahan nggak parah ya, mungkin akan dibawa ke Penang gitu. Aku nggak terlalu dengar karena lagi persiapan ya, kayaknya ditabrak di daerah ini ya, di daerah apa depan di kedokteran situ kalau nggak salah. Salemba. Ya. Salemba ya kalau nggak salah. Jam berapa itu? Itu aku kurang tahu. Depan sih udah 60% ya, udah fitting pertama, nanti akan ada fitting lagi, fitting final, baru abis itu udah gitu aja sih sebenarnya, nggak ribet-ribet banget. Sempet nangis itu, aku tuh datang si Selfie Kitty lagi nangis sama Jedar, aku juga nggak tahu kenapa, makanya aku di situ aku bilang ini apaan sih, gue kalau ada orang nangis kan ikut sedih ya gitu, tapi gue nggak tahu ya dibahas apa gitu, tiba-tiba ada lagi pada nangis terpisah. Awalnya dia bilang, Ti nanti ini ya, apa namanya, kita seragaman ya di nikahan aku gitu. Hah, seragaman? Tadinya kan aku mau datang yang di Bali aja kan ada dua, yang di Bandung sama yang di Bali. Tadi mau datang yang di Bali, kamu yang di Bandung juga datang ya? Hah, datang. Aduh, iya seragam udah aku siapin, nanti bakal seragam semua. Aduh aku lagi agak kurang percaya diri nih, aku kan lagi gede banget, terus kan kamu deket sama aku, jadi kalau misalkan nggak bantuin siapa lagi? Oh iya ya udah, oke bantuin. Semuanya juga disiapin sama Jedar kan. Seragamnya kita pakai Anavante, terus udah gitu sampai sepatu juga udah didesain khusus sih sama Jedar. Total berapa orang ya? Aku, Shiren Sungkar, Selfie Kitty, Virus, Fanny, terus siapa lagi ya? Kayaknya ada banyak lah, ada banyak kan, ada beberapa sub kan, kita dibagi-bagi, tempatnya juga nanti dibagi-bagi gitu. Excited sih, sampai bingung gitu, kita kayak ribet. Nanti kita hotelnya di mana apa segala macam, karena kan banyak kan ibu-ibu bawa anak, acaranya juga dari pagi persiapannya, belum ada JR-nya, terus udah gitu sampai malam lah gitu. Di situ juga untuk yang bawa anak-anak juga disiapin, kayak ada poni, kayak gitu, fasilitas buat anak-anak juga disiapin. Cuman mengingat anak-anak aku masih pada kecil-kecil gitu, ada bayi juga, aku lagi mikir nih, ini bakal tektokan PP aja atau nginep di sana gitu. Jedar tuh orangnya perfeksionis ya, sampai detail warna baju, pendampingnya aja juga dia itu mau ngeliat, jadi bukan cuman baju dia aja, tapi detail pendampingnya juga dia pengen lihat, model yang aku pakai dia pengen lihat, kayak gitu. Jadi udah kebayang sih acaranya bakal seseru itu, terus udah gitu juga serapih itu, ya pastinya dia mewah dan megah. Kerja lagi, tapi masih jet lag banget. Kayaknya gue salah nih, harusnya pas pulang tuh gue istirahat seminggu. Ini langsung kerja nih, jet lag banget gue. Di sana kita tidur tuh jam 2, jam 3 pagi ya di sana. Tapi berarti jam 9 pagi kita tuh baru tidur. Jadi masih jet lag banget. Tapi alhamdulillah kerjaannya udah banyak, makanya kita pulang. Dan ya kerja lagi sih. Di 4 bulan itu kemarin, wah saya nikah tuh udah 5 tahun. Tapi baru sekarang nih punya waktu seharian sama anak saya juga, baru sekarang saya bisa mandiin dia gitu. Kayak emang kayaknya orang kan, wah Vi, iya orang kan Vi, lu luar negeri mahal banget ya, bisa sama keluarga atau nggak keluar kota. Enggak, saya mau ngasih tahu bukan itu, sebenarnya yang mahal tuh waktunya. Jadi kita cuma hanya bikin waktu aja buat keluarga. Makanya saya bikin sambil menyapa fans kita di luar kota, kita sambil bikin permainan, hiburan semua gitu sekalian lagi sih. Jadi family mind itu jadi lebih lengkap gitu di pikiran saya. Di istri itu bukan hanya mau dikasih uang terus ataupun dikasih apa ya, dikasih waktu juga, ternyata itu lebih berharga dari uang dan lebih berharga dari apapun itu. Kasian juga sih kamu misalnya. Ya seneng lah gitu, apalagi kan kita pasti seneng lihat orang lain seneng gitu kan. Suami juga kalau kangen lah sama rumah, pasti kangen. Tapi ya kayak perjalanan gini kan belum tentu kita bisa ulang lagi. Maksudnya tahun depan kalau Rafatun udah sekolah, kalau Gigi ntar udah hamil ngurus bayi misalnya tahun depan, ya kita kan belum tuh. Jadi kayak kemarin tuh kayak wah ini memang Allah tuh masih waktunya kok tepat banget. Saya juga mikir sama Gigi, wah kalau kita mikirnya ya
Jadi suami istri mikirnya ya udah nanti kalau kita udah tua baru kita berangkat nih jalan-jalan, kalau udah pensiun ya kalau kita dikasih sehat ya kalau anak kita juga punya waktu buat kita. Jadi yaudah deh, selagi bisa tuh waktu tuh berharga banget. Jadi kayak orang yang kerja terus, saya kan kerja terus itu nggak pernah mikirin itu tuh ternyata salah, bukan salah sih, itu bukan pilihan yang baik. Pilihannya yang baik ya kita bisa punya waktu buat keluarga, karena waktu itu nggak bisa dibeli pakai. Kru itu sebenarnya kita mengajak tim yang udah lama, yang umroh aja 35 orang kemarin yang udah mengabdi lama lah gitu. Kalau kru kemarin yang kerjanya bagus ajak. Kebetulan juga kita sebenarnya siapa sih yang nggak seneng liburan, cuti, alhamdulillah tuh ada aja support dari teman-teman klien, jadi ada sponsor gitu, jadi sebenarnya saya nggak pengen kerja sama sekali sebenarnya kemarin, tapi ya udah deh bawa tim YouTube aja karena banyak yang sponsor yang nitip. Alhamdulillah sih buat nambah-nambah uang kita kan lumayan, saya nggak pergi. Ya hampir kita setiap negara pergi kurang lebih 10 lah. Jadi dari pagi sampai malam ya kita syuting YouTube-nya, ya kita cuma keseharian kita aja. Semua berkesan banget sih, tapi waktu umroh terakhir aja karena itu kan ulang tahun kita berdua, ulang tahun pas dapat semuanya, doa di depan multazam, dapat hajar aswad, sholat di rumah, semuanya ya Allah dimudahkan dapat semuanya, dan kita pas lagi ulang tahun. Banyak semuanya sih, karena setiap tempat pasti kita ada pengalamannya masing-masing. Ada beberapa tempat yang mungkin kalau kita bukan pertama, tapi mungkin teman-teman yang lain pertama, jadi ngeliat mereka senang juga, jadi ya banyak banget sih. Kalau sih karena ini kan maksudnya perjalanannya, kalau kita biasanya liburan cuma seminggu 2 minggu, kita biasa maksimalin kayak misalnya harus pergi ke sini. Nah ini perjalanan 4 bulan ini ya kita memang harus pintar-pintar cari waktu. Jadi bukan cuma anak kecil aja, tapi yang kita yang gede-gede harus jaga waktunya, nggak bisa kita ngoyo. Apa sih ya biasa kalau kita pergi cuma seminggu pasti kan mau kesini gitu, banyak ambisius lah gitu. Cuman yang perjalanan ini kita lebih santai. Kalau mau istirahat, kalau mau tidur, kalau mau pergi, nggak pergi juga apa-apa. Bagi emang ini sakit. Semua di tim juga nggak ada yang ya mungkin sehari 2 hari mungkin nggak enak badan, tapi biasalah kita udah siapin vitamin apa segala macam, jadi alhamdulillah nggak ada yang sampai drop banget, kecuali Mary, tapi itu juga asam urat, dia kan emang nggak bisa makan aneh, cuma kena edamame 5 biji, tumbangnya 15 hari. Juga sebenarnya kurang lebih pasti bisa dihitung sendiri aja. Memang pasti nggak kecil, tapi itu dia alhamdulillah banyak aja, ada aja yang sponsor yang masuk ini. Jadi ya bisa lah kita alhamdulillah. Minum air ya pasti deh, orang-orang kalau ada yang liburan terus dikasih ya udah gratis ini gue bayarin, atau sini gratis lu tambahin uangnya, ya kan siapa yang nggak mau, ya alhamdulillah. Saya juga lupa nangis atau enggak, itu kan spontanitas gitu, gimana sih rasanya kita ya berada di situ. Apalagi aku juga kaget, wah ternyata 4 bulan nih pergi bisa juga ya, malah maksudnya jarang banget sih orang bisa. Saya juga sampai kaget 3 hari pindah ke negara ini, udah kayak wah ibaratnya udah kayak apa ya, udah kayak konglomerat gitu. Padahal sih kita mah ada aja yang bantuin, tapi alhamdulillah dikasih sehat, dikasih kuat, dikasih selamat. Jadi pas di depan Ka'bah ya pasti sedih lah, wah makasih atas segala rahmat dan rezekinya. Saya juga buat ketemu ini juga karena buat keluarga, makanya ya memang harus lebih pedulilah kita. Ada doa saya telat baru sehari 2 biasa lah hari. kalau cewek telat mah bukan jadi suatu hal yang Ya nanti kalau udah telatnya 3 minggu atau sebulan baru dicek. Dia juga sering telat seharian, namanya perempuan kan suka maju seminggu, suka maju seminggu. Tapi ya didoain aja, mudah-mudahan. Karena kita udah berbuat dan berdoa. Ini kan profesional, mudah-mudahan punya adiknya Rafathar, kan situ sudah. Gak ketemu itu juga gara-gara kita posting, netizennya langsung ke airline sana. Langsung mereka jadi cariin sampai ya alhamdulillah. Sebenarnya udah lumayan, cuma ini karena kurang tidur aja sih. Yang penting ada yang berubah sih, cuma naik 5 kilo, belum potong rambut, sama jet lag. Justru ini sakitnya nggak enak badannya karena nyampe Indonesia langsung kerja. Harusnya ini kan perbedaan jamnya cukup jauh nih dan 4 bulan bisa. Jadi harusnya tuh kalau nyampe sini 100 seminggu baru bisa. Jadi sekarang baru tengah-tengahnya tuh sekarang. Tapi kalau udah bisa, suaranya udah bagus. Kalau diserah karena memang saya tidurnya udah 4 hari ini cuma 2 jam karena jet lag gitu. Waktunya tidur saya kerja, waktunya kerja saya tidur karena masih mungkin di satu negara sempat ya udah terapinya. Memang saya kemarin full istirahat. mau ada kurang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.